Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku muslimin dan muslimat dimanapun berada, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah amma ba'da. Kembali kita ngaji dari Nabi Muhammad SAW, yakni tentang zakat dan sedekah. Harta apakah yang bisa kita sedekahkan? Harta yang baik atau harta yang sudah tidak kita pakai, yang sudah tidak baik. Nah, di dalam sedekah ada dua kriteria, yakni baik zatnya dan juga baik barangnya, begitu. Nah, tentang baik zatnya ini belum tentu barang yang terlihat baik. Apa yang barang yang baik itu diantaranya uang, begitu ya. Akhir-akhir ini ada berita konferensi pers atau gelar kasus bahwasanya uang 11 triliun sekian ditumpuk. Ini hartanya baik, uangnya baru dan sebagainya. Tapi bagaimana cara memperolehnya? Ini dalam Islam ada dua kriteria. Nah, pada kesempatan yang berbagi ini sebagai latar belakang, bukan hanya bukan hanya zat yang baik atau cara memperolehnya yang baik, tapi juga perlu bahwasanya barang yang kita berikan sebagai sedekah itu adalah barang-barang yang baik, barang-barang yang berkualitas, yang bagus, begitu. Baik, mari kita simak pesan Nabi Muhammad SAW tentang bagaimana kita bersedekah itu dengan semangat menyayangi, bukan semangat menghina penerimanya dengan memberikan barang-barang yang baik. Bismillahirrahmanirrahim. Akhbarana Yunus nu Abdul A'la wal Haris ibnu Miskin qira'atu alaihi wa an Asma an ibnu Wahab qala hadatsani Abdul Jalil ibnu Hamid al-Bahshabi al-Yahshabi anna ibnu Syihab hadatsahu qala hadatsani Abu Umamah ibnu Syahal ibnu Hunayf fil ayatil lati qala Allah taala azza wa jalla a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim wala tayammamul khabisa minhu tunfikun qala huwal ju'rur walaunu hubaik fannaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam antu khad min sadaqati ruzalah. Ya, telah mengabarkan kepada kami Yunus bin Abdul A'la dari Haris bin Miskin secara bahasa aku mendengarnya dari Ibnu Wahab, dia berkata telah menceritakan padaku Abdul Jalil bin Humaid al-Yashabi bahwasanya Ibnu Syihab menceritakan kepadanya, dia berkata telah menceritakan kepadaku Abu Umamah bin Sahal bin Hunayf dengan ayat Allah Azza wa Jalla berfirman, dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya. Ia berkata, yaitu kurma yang jelek dan warna yang tidak segar. Rasulullah SAW melarang diambilkan sesuatu yang hina, jelek, kasar, kualitas rendahan untuk sedekah, untuk zakat. Baik, apa yang bisa kita petik hikmah dari hadis ini? Pesannya adalah apabila kita hendak berzakat, bersedekah, yang ini menjadi satu kewajiban apabila maknanya zakat, dan sedekah ini adalah satu sunnah yang baik, amat baik, maka harta mana yang di antara harta kita yang kita pilih, apakah yang buruk kualitasnya atau yang baik? Ya, benar, jawabannya adalah sebaiknya kita memilih harta yang baik, barang-barang yang baik, baik itu cara memperolehnya dan juga secara kualitas wujud dari barang itulah barang-barang yang baik. Janganlah barang-barang yang sortiran, barang-barang yang buruk sebagaimana tadi, kurma yang jelek, yang kasar, yang kualitas rendahan untuk kita berikan sebagai harta zakat. Mengapa demikian? Benar, sebab kita ingin orang kita beri sedekah itu merasa senang. Kita ingin orang yang kita beri zakat ini merasa disayangi, dihargai, diberikan harta-harta yang terpilih, yang kualitasnya bagus, bukan sortiran, bukan rendahan, bukan yang sudah tidak layak dipakai. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard wa la tayammamul khabisa minhu tunfiqun wa lastum bi'akhidhihi illa an tughmidu fihi wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid.
Artinya, hai orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik, dan sebagian dari apa yang kamu keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk, lalu kamu menafkahkan daripadanya. Padahal kamu sendiri tidak mau mengambil, melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Surat Al-Baqarah 267. Yang ketiga, harta kekayaan atau sedekah terbaik adalah harta yang didapatkan dari cara yang halal. Oke. Terus harta yang didapatkan dari cara mencuri, dari korupsi, dari cara yang tidak halal lainnya, ini kalau digunakan untuk sesuatu yang baik, ini tidak juga diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada dua syarat tadi, cara mendapatkannya, cara perolehnya, dan juga zatnya ini harus baik kedua-duanya dengan rezeki yang halal dan keikhlasannya. Insya Allah hidup kita, keluarga kita mendapatkan keberkahan dan kebahagiaan dunia akhirat. Karena harta kita yang kita sedekahkan ini sebenarnya disucikan, kemudian orang yang perolehnya karena kita memilihkan harta yang baik, yang kualitas baik, ini merasa senang dan kita pun mendapatkan doa. Jadi harta kita disucikan, kita mendapatkan doa dan pertolongan dari siapa? Dari manusia sekalian, dan lebih-lebih pertolongan dari siapa? Dari yang Maha Penolong, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku muslimin muslimat dimana berada, inilah indahnya agama Islam, senantiasa mengajarkan tentang tata cara pilih harta untuk berzakat dan bersedekah, yaitu harta yang baik wujudnya dan juga terlebih-lebih cara memperolehnya dengan cara yang baik. Jadi dua-duanya adalah baik dari sisi memperoleh, dari sisi wujud barang yang kita sedekahkan, sehingga orang kita beli ini merasa disayangi, merasa dihargai, bukan dihinakan sebagaimana kalau kita berikan barang-barang yang buruk, barang-barang sortiran, barang-barang yang tidak layak pakai, yang disindir oleh Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 267 tadi, bahwasanya kita tidak suka kemudian kita berikan pada orang lain. Ini rasa-rasanya kurang elok, kurang tepat begitu. Baik, saudaraku, muslimin dan muslimat dimanapun berada, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa berikan hidayah pada kita, keluarga kita, muslimin semuanya untuk dapat bersedekah dari harta yang kita peroleh dengan cara yang baik, dengan cara yang halal, dengan cara yang mulia, dan kita sedekahkan, kita pilihkan pada orang-orang yang membutuhkan, saudara-saudara kita, fakir miskin. Ini barang-barang yang kualitasnya baik, sehingga mereka merasa disayangi, merasa dihargai atas sedekah ataupun zakat yang kita tunaikan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.